wabarakatuh. MC tadi berpantun, Ustadz coba juga berpantun, ya. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tidak bisa lari. Anak Ustadz SD dan SMP kurang semangat, Ustadz ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita dan ucapan alhamdulillah rabbil alamin dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai pada malam hari ini kita berkumpul di sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SD Taruna Islam Ustaz Maulana Ardi, kemudian yang sama-sama kita hormati para pimpinan SD dan SMP Taruna Islam, dan juga yang sama-sama kita hormati panitia malam pembinaan iman dan takwa beserta jajarannya. Kemudian yang sama-sama kita hormati ustaz-ustaz kita, ustazah-ustazah kita yang bertukus lumus untuk mensukseskan kegiatan kita ini. Dan yang ustaz cintai anak-anak ustaz semuanya, kelas 6 SD Taruna Islam dan juga kelas 9 SMP Taruna Islam. Kemudian yang sama-sama kita muliakan al-mukarram kita, al-ustaz kita, al-ustaz Muhsin. Assalamualaikum Ustaz. Selamat datang Ustaz di sekolah kami Ustaz. Kita ucapkan terima kasih kepada al-ustaz yang datang walaupun disambut dengan hujan ya Ustaz ya. Berarti ada keberkahan yang luar biasa di acara kita ini. Maka barang siapa yang mendengarkan nanti tausiah dari ustaz, berdoa, merenungi, menghayati dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah mabit kita malam ini. Itu video siapa tuh? Ya, jadi tidak ada yang bermain-main. Ya, tidak ada yang bermain-main, apalagi tidur. Ya, apalagi tidur, tidak ada. Ya, jadi tidak ada yang bergelut, tidak ada yang bercerita, dan tidak ada yang bermain. Dengarkan ustadznya menyampaikan tausiah. Ya, ilmu yang bermanfaat yang akan diberikan oleh ustadz ini. Jadi jangan antum yang bercerita. Ya, jangan ada yang bermain. Paham? Siapa yang bermain nantinya, setelah ustadz ini pulang, antum siap-siap nanti ustadz beri sanksi nanti. Ya, jadi duduk dengan rapi, duduk dengan tenang, duduk dengan tertib. Ya nak ya, dengarkan apa yang disampaikan oleh al-ustadz ini. Jadi judul kita adalah menjadi generasi disiplin, berakhlak mulia dalam ukhuwah Islamiyah. Jadi kepada ustadz, jadi minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keberkahnya, dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mabit antum pada malam ini memang betul-betul bermanfaat. Tidak hanya sekedar berkumpul di sekolah, tidur di sekolah, kemudian sholat di sekolah, tidak hanya sekedar itu saja, tetapi kita berharap hasil dari kegiatan mabit yang kita laksanakan ini betul-betul bermanfaat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz harapkan mohon didengarkan sampai selesai, tidak ada yang bercerita ya nak ya, tidak ada yang bergelut dan tidak ada yang bermain. Tausiah yang disampaikan oleh al-mukarram kita nantinya. Mungkin hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan. Ustaz sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Yazidul Akhir atas kata sambutan yang telah disampaikan.
bunga dedap di atas para. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita dengarkan nasihat tausiah berkah dari Al Ustadz. Marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al Mukarram Ustadz Muhsin SPDI. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Dengar suara Ustadz yang belakang. Yang belakang kedengaran. Sepertinya harus kasih kursi Ustadz di atas nih, biar kedengaran. Atau di sini saja. Atau di sini boleh juga Ustadz. Langsung. Karena yang belakang nggak terdengar sepertinya. Enggak. Dengar yang belakang? Sudah kedengaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta lebih kurang 200, yang jawab masih 100. Nah, karena protokolnya pakai pantun, Ustadz Yazid pakai pantun, saya pun tak mau kalah. Boleh berpantun? Boleh. Terbang tinggi si burung balam, lebih tinggi si burung elang. Siapa ananda yang tak semangat jawab salam? Ustadz doakan sendalnya hilang. Mau sendalnya hilang? Enggak, masih kredit Ustadz. Ya. Ustadz ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru bergetar tiang-tiang taruna Islam ini ya. Nah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati selaku Kepala SMP Taruna Islam Al Mukarram Al Ustadz Yazidul Akhir SPDI. Kemudian yang kita hormati Kepala SD Taruna Islam Al Ustadz Ardi Maulana SPD, seluruh majelis guru, para ustadz dan ustazah, dan anak-anak semua yang insya Allah kita yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apa kabarnya malam ini, nak? Baik, luar biasa ya. Nah, siap mengikuti mabit? Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di aula ini, semua itu semata-mata atas izin dari Allah. Maka sebagai hambanya patut kita bersyukur dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Salawat dan salam mari pula sama-sama kita sampaikan buat Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma Sayyidina Muhammad. Kata Nabi, kata siapa? Kata Nabi. Ustadz ulangi lagi. Kata Nabi. Ada orang yang disebut pelit. Siapa? Pelit. Pelit bin Kikir bin
Wedit. Siapa itu? Siapa kira-kira? Hah? Yang tak mau berbagi? Waduh, jangan nyebut nama temannya. Ustadz ulangi, kata Nabi, orang yang pelit itu bukan orang yang tak mau berbagi. Orang yang pelit itu bukan orang yang tak mau memberi, tapi yang lebih parah, kata Nabi, orang yang pelit itu adalah orang yang ketika disebut namaku, dia tak mau bersolawat kepadaku. Cinta Nabi? Cinta Nabi? Enggak semangat, tak ada cintanya sama Nabi. Cinta Nabi? Buktikan cintamu kepada Nabi dengan bersolawat. Allahumma dengan bersolawat, insya Allah mudah-mudahan kita semua nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, solawat apa yang hafal? Solawat tibil kulub hafal? Hafal, ayo kita solawatan dulu. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, sejuk hati ketika bersolawat. Nah, baik ananda semua, Ustadz tidak akan lama, makanya perhatikan baik-baik. Ustadz tidak akan lama. Sampai kapan Ustadz? Sampai selesai saja. Ya, makanya dengarkan baik-baik, tidak lama-lama, hanya sampai selesai. Ananda semua, hari ini kita malam bina iman dan takwa, atau disingkat dengan Mabit. Apa oleh-oleh yang mau kita bawa malam ini? Ada 2 saja. Ada berapa? Ada 2. Apa yang 2 itu? Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Ya. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. 2. Ya. Apa kata Allah? Tuhanmu memerintahkan kepadamu untuk menyembah kepadanya. Ya, jangan menyembah yang lain, hanya menyembah kepada Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Ketika kita sudah selesai menyembah Allah, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Alhamdulillah, berkah rahmat Allah turunkan lagi. Ya, kita baca doanya, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, ananda semua, perhatikan, oleh-oleh malam ini ada 2. Yang pertama, jangan menyembah kepada selain Allah. Bagaimana cara kita menyembah Allah? Maka salah satunya yaitu jangan tinggalkan sholat. Siapa di sini yang suka bernyanyi? Ada yang suka nyanyi? Bersyair, bernasid? Ya, semua kita suka. Ya. Suka? Ya. Jangan tinggalkan sholat. Berarti cara menyembah Allah adalah dengan melaksanakan kewajiban kita, yakni menjalankan perintah sholat. Ya, dengarkan.
jaga sholatmu kawan, hei. Kedengaran yang belakang? Dengar, Ustaz ulangi. Jaga sholatmu kawan, hei. Baca Qur'anmu kawan, hei. Jaga sholatmu kawan, hei. Baca Qur'anmu kawan, hei. Jaga sholatmu di awal waktu, pasti Allah kan selalu sayang kepadamu. Baca Qur'anmu setiap waktu, pasti Allah juga kan sayang kepadamu. Hei, jaga sholatmu kawan, hei. Baca Qur'anmu kawan, hei. Jaga sholatmu kawan, hei. Baca Qur'anmu kawan, hei. Hei-nya aja yang kuat, ya. Jaga sholat, baca Quran. Tadi alhamdulillah Ustadz sampai di sini, ananda semua sedang baca Quran. Setiap waktu, dimanapun kita berada, baca Quran, maka Allah akan sayang kepadamu. Cara menyembah Allah dengan menjaga sholat. Ustadz, kenapa harus sholat? Nah, dengarkan. Dengarkan. Kenapa harus sholat? Kok yang tidak yang lain yang diperintahkan? Karena sesuai tema kita, menjadi generasi disiplin. Salat mengajarkan kita untuk disiplin. Disiplin apa? Yang pertama, disiplin waktu. Boleh enggak salat kalau belum masuk waktunya? Tidak. Maka harus disiplin. Waktunya kita laksanakan ketika sudah masuk waktu sholat. Sholat zuhur, kerjakan waktu zuhur. Sholat asar, kerjakan waktu asar. Jangan sholat zuhur dikerjakannya pada waktu asar, udah mau habis waktunya. Tidak disiplin. Tidak disiplin. Berakhlak mulia. Emang bisa Ustadz sholat menjadikan seseorang itu berakhlak mulia? Bisa? Bisa? Dari mana taunya? Dari mana taunya? Lihat firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, kalau sholat yang kita lakukan betul. Nah, Ustadz, tetangga saya dia sholat, ada dia sholat tapi akhlaknya bejat, berarti sholatnya belum betul. Kenapa sholatnya belum betul? Bisa jadi dia tidak khusyuk. Ya, contoh, sedang sholat, kamu pernah enggak merasakan begini? Ya, di sekolah sholat, Allahu Akbar. Waduh, nanti ulangan matematika belum sempat belajar. Ya, dalam sholat, ruku, Allahu Akbar. Kira-kira nanti dapat enggak ya? Sami Allahu liman hamidah. Mudah-mudahan bisa. Selama dia sholat memikirkan mau ulangan matematika. Bagaimana sholatnya bisa menciptakan akhlak mulia kalau sholatnya masih belum khusyuk? Atau yang parah lagi, sholatnya cari barang yang hilang, ya kan? Allahu Akbar. Tadi dikasih bunda duit 20.000, udah dijajankan 7.000, di mana sisanya tadi ya? Ya, Allahu Akbar. Rasa-rasanya tadi diletak di dalam tas. Ya. Sampai sujud, oh enggak di dalam tas. Tadi si Ahmad tuh yang pegang duit saya, ya. Sampai dia assalamualaikum warahmatullah. Oh iya, ternyata di mana disimpannya? Hah? Di kantongnya. Ya. Sholatnya cari duit yang hilang. Bagaimana sholat kita bisa menciptakan akhlak yang mulia kalau sholatnya masih main? Ya, maka penting sekali ananda semua, sholat
bisa membuat kita berakhlak mulia kalau sholat kita lakukan dengan betul. Mau tahu bedanya kita dengan kambing? Pernah lihat kambing? Pernah lihat kambing? Kambing sholat? Kambing sholat? Bebek sholat? Ayam sholat? Maka karena saya bukan kambing, karena saya bukan bebek, karena saya bukan ayam, maka saya harus pertama harus sholat. Ya. Yang kedua, janji Ustadz tadi hanya dua, ya makanya perhatikan. Yang kedua, setelah selesai beribadah kepada Allah, wabil walidaini ihsana, berarti yang belakang nih, perhatikan. Setelah Allah perintahkan untuk menyembah kepadanya, yang kedua perintah Allah adalah berbuat baik kepada orang tua. Siapa orang tua? Siapa orang tua itu? Ayah ibu kita kalau di rumah. Saat ini siapa orang tua Anda semua? Para ustadz dan ustazah. Ya, itu orang tua kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, tapi sayang. Bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua? Salah satunya adalah mendengarkan ketika orang tua kita sedang berbicara. Ya. Kemudian cara berbuat baik kepada kedua orang tua bagaimana lagi? Mendoakannya. Kapan? Di setiap waktu, tidak hanya di setiap sholat saja, tetapi ketika kita ingat, lebih-lebih kalau orang tua kita sudah tiada, begitu kita ingat langsung, Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir laha warhamha. Doakan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Sebab, perhatikan Ananda, sebab tanpa adanya kedua orang tua, maka saat ini kamu tidak akan bisa duduk di dalam aula Taruna Islam ini. Betul? Ya. Tanpa adanya kedua orang tua yang telah bersusah payah mendidik membesarkan kita, kamu tidak akan sampai pada di sekolah yang baik ini. Ya. Bisa jadi kamu tidak sekolah, ya. Bisa jadi banyak faktor. Kenapa? Ini semua berkat jasa orang tua kita. Maka berbuat baik kepada kedua orang tua setelah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Paham? Cukup sampai di sini? Cukup? Belum. Iya. Maka Ananda sekalian, perhatikan. Nanti akan Ustadz tanya, makanya dengarkan. Ya. Orang tua yang saat ini berada di rumah, ya, yakinkah kalian orang tua saat ini sedang di rumah? Yakin menurut kita, ya, yakin menurut kita. Tetapi belum tentu apa yang saat ini sedang mereka lakukan. Tak ada yang tahu. Maka Anda semua nanti di penutup kita akan coba merenung. Apa yang kita renungkan, apa yang sudah kita perbuat dan kita lakukan untuk orang tua kita. Sudah sejauh apa perbuatan baik yang kita lakukan untuk orang tua? Sayang sama orang tuanya? Sayang. Ya. Yang sayang orang tuanya siapa? Ya. Ustadz minta hanya yang sayang saja. Kalau yang nggak sayang nggak usah angkat tangan. Nah,
Yang nggak sayang nggak usah angkat tangannya. Berarti oke. Ya, syukron. Turunkan. Artinya setiap kita sayang kepada orang tua, betul? Ya, cinta kepada orang tua kita. Nah, maka inilah Ananda, beberapa saat lagi nanti kita akan sama-sama merenung apa yang kita renungkan, kesalahan-kesalahan kita kepada orang tua kita, ya, hal-hal apa yang sudah kita perbuat kepada kedua orang tua kita sampai dengan saat ini. Bisa? Bisa? Maka Ustadz minta nanti yang belakang, kita sudah mau masuk sesi renungan. Dengarkan. Maka Ustadz minta kepada antum semua, ya, tolong nanti kamu dengarkan, kamu resapi, ya, dan kamu renungi apa yang akan Ustadz sampaikan. Kenapa? Karena ini sangat penting untuk Ananda semua dan untuk Ustadz yang menyampaikan. Ya. Maka Ananda semua nanti sama-sama kita ikuti, ya. Anggap kamu nanti sedang sendirian, tidak ada teman di samping, kiri, kanan, depan, belakang, ya. Maka kuncinya khusyukkan hatimu, hadirkan rasa khusyuk di dalam hati. Bisa? Bisa? Insya Allah. Oke. Nah, sebelum kita masuk kepada sesi renungan, Ustadz mau tanya. Boleh Ustadz tanya? Ya. Yang ibunya sudah meninggal, berdiri, coba berdiri. Yang ibunya sudah meninggal, mana Nanda? Coba berdiri saja, berdiri, nggak apa-apa, berdiri. Ayo. 1, 2, ya, oke, thank you, syukran. Yang ayahnya sudah tiada, ada ya. Yang ayahnya, abinya, bapaknya sudah tidak ada, nggak ada, ada semua ya, alhamdulillah, ada, ya. Yang ayah ibunya sudah tidak ada, Ustaz Yazid. Ya. Sudah, berarti yang ayah ibunya sudah tidak ada, alhamdulillah, berarti masih punya orang tua meskipun tinggal sebelah, tinggal satu, baik itu ayah ataupun ibu. Ya. Maka Ananda semua, ya, Ustadz minta, coba kita atur dulu posisi duduknya. Silakan kamu duduk dengan posisi senyaman mungkin. Tapi jangan karena terlalu nyaman akhirnya ketiduran. Ya. Senyaman mungkin dan tidak bersandar. Kenapa? Kalau kamu bersandar bisa dipastikan tidur. Ya. Yuk, bantu Ustadz Ustazah untuk menyusun anak-anak kita menghadap ke depan semuanya, tidak ada yang bersandar. Ya, tidak ada yang bersandar. Karena ini sangat penting untuk Ananda semua. Ya, ya, sudah. Oke, suara Ustadz kedengaran ya, sampai belakang dengar nggak? Enggak kedengaran, kurang ya. Iya. Berarti bagaimana nih supaya kedengaran? Nah, supaya kedengaran, coba semua kita tidak ada yang bersuara kecuali suara Ustadz di depan. Bisa? Ya, suara Ustadz dan suara hujan yang sedang turun. Ya. Sudah dengar? Sudah ya? Alhamdulillah, sudah dengar. Baik. Ustadz, Ustazah, kemudian para Ananda semua, mari ya, kita sama-sama masuk kepada sesi renungan untuk kita semua pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan renungan kita malam hari ini bisa membangkitkan, ya, menghadirkan hati kita kembali, menghidupkan hati kita kembali untuk bisa berubah menjadi lebih baik
Mau berubah jadi lebih baik? Mau berubah jadi lebih baik? Ya, kalau mau ikuti semuanya. Ya, ingat pesan Ustadz, kita duduk senyaman mungkin, tidak bersandar, karena kalau bersandar pasti tidur. Ya, nah, bisa kita mulai? Bisa? Ya, kalau sebelum kita mulai, coba sama-sama kita beristighfar dulu, yuk. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Lagi, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dengarkan Anda semua. Nanti sekiranya antum semua mau nangis, nangis aja, nggak ada yang larang. Ya, kenapa? Jangan takut dianggap cengeng. Kenapa? Nangis itu bukan menandakan kita cengeng, tapi nangis itu maksudnya adalah kita bisa mengakui kesalahan-kesalahan kita, terutama kepada orang tua kita. Siap? 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 Maka ya, jangan hiraukan siapapun dan apapun yang terjadi nanti, ya. Anggap kamu sedang sendiri di dalam kamarmu, ya. Tidak ada yang mengganggumu. Maka khusyukkan dirimu, fokus hanya beristighfar di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa? Bisa? Oke, kalau bisa minta tolong, ini perlu dimatikan lampunya? Ya, Ustazah silakan. Boleh kita matikan lampunya, tetap suaranya dalam kondisi khusyuk, tenang. Ya, cukup lah ya. Sudah. Kita tidak akan mulai sampai tidak ada satu suara pun kecuali suara Ustadz dan suara hujan. Coba. Tidak ada suara kecuali suara Ustadz dan suara hujan. Belum bisa berarti. Masih ada suara. Masih ada suara. Karena Ustazah semuanya diharapkan diam. Jika masih ada suara, silahkan keluar. Sudah? Ya. Ustadz minta jadikan renungan malam hari ini betul-betul masuk ke dalam hati Ananda semua. Kenapa? Karena sebagus dan sehebat apapun kamu, ketika kamu tidak bisa ya, menghadirkan kekhusyuan dalam hatimu, maka semuanya akan sia-sia. Ya. Kamu pulang dari sini tak akan dapat apa-apa kecuali hanya kumpul-kumpul bersama teman-teman saja. Sebab apa? Sebab tidak ada yang bisa kamu bawa. Semuanya berlalu bersama air hujan.
Maka Ananda semua, tolong Ananda semua pahami, renungi setiap makna, setiap kata, ya. Karena memang inilah ungkapan hati kita sesungguhnya. Ungkapan hati Ananda semuanya. Ustadz tadi di awal menanyakan, yang tidak ada orang tua ayahnya sudah ada tahu kita, yang tidak ada ibunya lagi sudah tahu kita. Kenapa perlu ditanyakan Ananda? Artinya apa? Beruntung kamu yang masih memiliki orang tua lengkap sampai dengan detik ini. Beruntung masih memiliki ayah, memiliki ibu, memiliki abi, umi, memiliki bapak, emak yang masih lengkap hingga hari ini. Maka ketika sebagai seorang anak sampai detik ini kita belum bisa memberikan apa-apa kepada orang tua kita dengan hanya bermain-main saja, maka alangkah ruginya. Maka Ustadz mohon kepada Ananda semua untuk bisa sama-sama menghadirkan hati kita bisa khusyuk. Bisa kita mulai? Nah, Ustadz ulangi kembali. Anggap Ananda semua sedang sendirian. Tidak ada siapapun di samping kanan, kiri, depan, belakang Ananda semua. Anggap kamu sedang berada di dalam kamar sendirian tanpa gangguan siapapun. Maka ketika nanti ada teman yang mengganggu, hiraukan saja. Hiraukan saja, jangan dilihat, jangan dilirik. Kenapa? Karena malam ini kita hanya sedang sendirian saja. Kenapa begitu Ustadz? Sebab pada saatnya nanti, mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, kita juga akan sendirian di dalam kubur. Maka kita belajar untuk sendirian malam ini tanpa gangguan siapapun. Kemudian nanti Ananda pejamkan mata supaya tidak terganggu dengan yang lainnya. Karena kita sedang bersendirian, kita sedang mau fokus, kita sedang mau khusyuk, maka pejamkan mata kita, ya. Tapi pemejamkan mata bukan tidur, tetapi beristighfar di dalam hati sebanyak-banyaknya yang Ananda bisa. Bisa ya? Bisa? Ya, kita mulai dengan beristighfar. Kita istighfar dulu. Istighfar banyak-banyak. Yuk. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Masukkan ke dalam hati. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Tundukkan kepala, pejamkan mata Ananda semua. Ya. Allah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ananda semua, sekarang dalam keadaan kepala tertunduk, mata terpejam, coba Ustadz minta untuk menghadirkan wajah ayah bunda kita di hadapan, di pikiran Ananda semua. Silahkan hadirkan wajah ayah bunda kita di pikiran Ananda semua. Pejamkan mata,
Tundukkan kepala. Ingat, kita sedang sendirian. Tidak ada yang mengganggu siapapun dan tidak akan terganggu oleh siapapun. Setelah Ananda hadirkan wajah ayah bunda, coba sekarang kenang kembali, ingat kembali apa yang telah kita lakukan kepada ayah bunda kita. Perbuatan apa yang sudah kita lakukan 1 minggu ini kepada ayah bunda kita? Ananda, coba kita kembali ingat, kita kembali kenang bagaimana ibu kita yang saat ini kata kamu sedang berada di rumah, mengandung kamu. Betapa payah ibunda mengandung kita. 9 bulan kita dibawanya kemanapun dia pergi. Begitulah sayangnya ibu kepada kita semua. Tak pernah kita ditinggalkan sedetik pun oleh ibunda kita. Begitulah saking cintanya ibu kita kepada kita. Kenang kembali, ingat kembali wajah ibumu nak. Coba engkau bayangkan wajah ibumu yang saat ini sedang berada di rumah kata kamu. Ibu yang selalu meneteskan air matanya untuk kita. Ibu yang selalu merelakan segalanya untuk keperluan kita. Nah, bahkan kalau kita ingat-ingat, begitu sayangnya ibu kepada kita, begitu sayangnya Umi kepada kita, dia rela untuk tidur tidak berselimut hanya demi kita bisa berselimut lapis 2. Dia rela kedinginan asal anaknya hangat baginya. Nah, ingat kembali bagaimana ibu kita memperlakukan kita ketika kita kecil dulu. Bagaimana susahnya ibu kita yang selalu meneteskan air mata untuk kita ketika kita berbaring sakit. Ibu yang selalu ingin melihat kita tersenyum walaupun dia harus bekerja keras. Coba ingat kembali nak. Renungkan ketika beliau rela mengorbankan nyawanya ketika kita dilahirkannya. Bahkan kalau Allah berikan 2 pilihan antara hidup dan mati, antara siapa yang harus diselamatkan, maka ibu akan memilih, biar ya Allah saya mati asal anak saya hidup, agar dia bisa tumbuh, agar dia bisa berkembang menikmati hidup ini. Maka nak, coba hadirkan wajah ibu kamu saat ini. Perhatikan wajah ibumu yang mukanya sudah mulai mengeriput. Kenapa? Karena sudah menua. Yang rambutnya sudah mulai memutih. Semua itu karena dimakan oleh waktu dan berpikir keras serta bekerja keras ibunda kita untuk kita.
Coba Ananda bayangkan, ketika ibu kita sudah bersusah payah melahirkan, menantikan kehadiran kita ke atas dunia ini. Meskipun diberikan dua pilihan antara hidup dan mati, tadi ibunda kita lebih memilih mati. Tetapi kita yang hidup, tapi dia rela itu lakukan semuanya untuk kita. Untuk kamu semua yang saat ini hadir malam hari ini. Maka Ananda, coba kenang kembali, ingat kembali. Tidak ada yang ibunda harapkan darimu kecuali kamu menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha. Maka Ananda, alangkah celakanya kita yang sampai saat ini sudah kelas 6, sudah kelas 9, tetapi masih saja melawan kepada ibu dan ayah kita. Sampai saat ini kita masih hanya bermain-main saja. Sampai detik ini belum bisa memberikan apa-apa kepada ayah dan bunda kita. Maka begitu banyaknya perjuangan ibu yang dilakukannya, tapi apa? Apa yang beliau dapatkan hari ini, Ananda? Apa yang beliau dapatkan hari ini dari kita semua? Kita ingat ketika pagi hari sebelum berangkat ke sekolah, ibu selalu menyiapkan sarapan untuk kita. Tapi terkadang justru kita menolak untuk tidak memakan sarapan buatan ibu. Kenapa? Karena kamu merasa lebih enak sarapan di sekolah. Padahal nak, dengan perjuangan ibu begitu luar biasa menyiapkan sarapan untukmu, tetapi kamu acuhkan begitu saja. Hari ini mungkin kamu merasa, oh ibu masih hidup, oh ayah masih ada. Silakan kamu merasa seperti itu. Tapi coba bayangkan, saat ini tiba-tiba ada keluargamu yang datang menjemputmu. Malam hari ini memanggilmu untuk pulang tanpa diberitahu apapun. Kamu dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah, ternyata orang sudah berkumpul ramai di sana. Orang sudah berkumpul ramai di rumahmu. Maka begitu masuk, hatimu semakin gelisah, semakin resah apa yang terjadi. Dan kamu pun masuk ke dalam rumah, melihat seseorang yang sedang terbaring kaku, diselimuti kain panjang. Seseorang yang sedang terbujur kaku, diselimuti oleh kain. Dan ternyata itu adalah ibumu yang selama ini engkau acuhkan. Ternyata itu adalah ibumu yang selama ini engkau selalu marahi, yang selalu engkau tidak dengar perintah dan nasihatnya. Ibumu sudah terbujur kaku, tanpa bisa berkata sepatah kata pun. Nah, hari ini mungkin kamu masih merasa, ayah ibu masih hidup, aku bisa berbuat semauku. Ayah ibu masih ada, aku bisa minta apa saja. Tetapi saat ayah dan ibumu nanti dipanggil oleh malaikat maut menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sanalah penyesalan baru akan tiba.
penyesalan akan muncul. Kenapa? Selama ini kamu acuhkan perintahnya, kamu abaikan larangannya. Justru yang ada kamu hanya bisa membuat mereka, ayah, ibumu meneteskan air mata karena perilaku-perilaku burukmu. Maka nak, kalau Allah izinkan besok kita masih bertemu ayah ibu kita, maka minta maaflah kepada mereka. Kalau Allah masih izinkan kita bisa untuk menatap wajah ayah dan bunda kita besok pagi, maka bersimpuhlah di hadapannya. Akui semua kesalahan-kesalahan kita. Akui semua kesalahan-kesalahan kalian. Nah, mungkin hari ini kamu berpikir masih bisa untuk mendapatkan dan berbuat semau kita. Kenapa? Karena hari ini ayah bunda kita masih ada. Tapi percayalah, tak ada yang tahu kapan ajal akan menjemput ayah bunda kita. Kalau tadi mungkin kita masih sempat melihat wajahnya ketika mengantarkan kita ke sekolah ini, bisa jadi itu adalah wajah dan senyuman terakhir ibu kita. Bisa jadi itu adalah wajah dan senyuman terakhir ayah kita yang mengantarkan tadi. Tapi apa yang kita lakukan? Mungkin sampai tadi sore, ketika kita diantar ke sekolah ini, masih ada di antara kita yang justru malu melihat orang tuanya, malu melihat ayahnya, malu melihat ibunya. Kenapa? Karena kita beranggapan mereka tidak berguna bagi kita. Maka coba kita renungkan kembali, kita ingat kembali, ketika semua pengorbanan ayah dan ibu kita sudah sedemikian rupa, masihkah kita belum sadar? Masihkah kita masih terus tidak menghiraukan kata-kata yang telah kita ucapkan, yang kadang membuat mereka terbangun di tengah malam karena kelakuan dan perbuatan kita? Maka sekarang kita bayangkan, pada saat kita duduk di sini menyendiri di dalam ruangan ini, selalu doakan mereka. Berikan ya Allah kesempatan kepada kami untuk bisa berjumpa besok dengan ayah ibu kami, untuk bisa bertemu dengan ayah bunda kami, abi umi kami ya Allah, karena sungguh kami sayang dengan mereka. Ya Allah, izinkan pula kami untuk bisa membahagiakan mereka. Izinkan mereka untuk terus hidup sampai menyaksikan kami sukses ya Allah, sehingga kami bisa membahagiakan keduanya, sehingga kami bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Dan izinkan ketika mereka sakit ya Allah, kami berada di sisinya, sehingga kami bisa merawat mereka ya Allah, bisa merawat mereka sebagaimana mereka merawat kami waktu kecil. Ya Allah, bagi ayah dan bunda kami yang telah tiada, ampuni dosa-dosanya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, berikan mereka tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Bagi ayah kami yang telah tiada ya Rabb, hanya doa yang bisa kami kirimkan kepadanya. Bagi ibu kami yang telah tiada ya Rabb, untayan doa dari kami anaknya sampaikan kepada mereka ya Allah. Sampaikan kepada mereka doa-doa kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah,
pada malam hari ini ya Allah, kami bersimpuh di dalam ruangan ini ya Allah, memohon dan meminta kepadamu ya Rabb, panjangkan umur taat ayah ibu kami ya Allah, panjangkan umur taat keduanya ya Allah, berikan mereka kebahagiaan ya Allah, karena sungguh mereka sudah telah bersusah payah membesarkan kami ya Rabb. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, izinkan mereka ya Allah melihat kesuksesan kami nanti ya Allah, karena tidak akan terasa bahagia manakala kami sudah sukses namun mereka telah tiada ya Rabb. Karena kami tidak akan merasa bahagia ketika kami sudah harusnya membalas budi mereka namun mereka telah tiada ya Allah. Maka ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikan panjang umur kepada mereka ya Allah, agar bisa menyaksikan kesuksesan dan kebahagiaan kami anak-anaknya ini ya Allah. Allahumma ya Allah, malam ini kami akui semua kesalahan-kesalahan kami di hadapan-Mu ya Allah. Kami akui kesalahan kami kepada orang tua kami di hadapan-Mu ya Rabb. Kami akui semua dosa-dosa kami ya Allah. Maka izinkan pula ya Allah, jika nanti Engkau panggil ayah bunda kami, izinkan mereka untuk mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikan kekuatan kepada kami ya Allah, untuk senantiasa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh-soleha untuk orang tua kami ya Allah. Berikan mereka kebahagiaan atas perilaku baik kami ya Allah. Berikan mereka kesenangan karena perbuatan-perbuatan baik kami ya Allah, bukan perbuatan-perbuatan buruk kami ya Rabb. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepadamu ya Allah, satukan, kumpulkan kami nanti di surgamu ya Allah, kumpulkan kami di jannah firdausmu ya Allah, karena sungguh surga tidak akan indah tanpa kehadiran keduanya ya Rabb. Surga tidak akan indah tanpa keduanya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ya Allah, ampuni keduanya ya Allah, maafkan keduanya ya Allah, sayangi keduanya ya Allah, sebagaimana mereka telah memaafkan, menyayangi dan mengampuni kami, mendidik kami ketika kami masih kecil sampai saat ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikan kami kekuatan, berikan kami ampunan, berikan kami rahmat-Mu ya Allah, untuk bisa berkumpul kembali dengan kedua orang tua kami nanti ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ananda semua, kalau Allah masih izinkan kita besok bertemu dengan kedua orang tua, Ustadz ingatkan, mintalah maaf kepada keduanya. Kalau Allah izinkan besok masih bisa bertemu, bisa berjumpa, berjanjilah untuk menjadi anak yang terbaik bagi mereka. Bisa? Bisa? Ini janji kamu, janji kepada dirimu dan janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kamu bisa menjadi anak yang patut dibanggakan oleh keduanya, bukan menjadi anak yang selalu meresahkan keduanya.
kamu bisa menjadi anak yang baik untuk keduanya, bukan menjadi anak yang justru menyakiti keduanya. Maka berjanjilah mulai malam hari ini dan seterusnya, bila mana Allah masih izinkan kita untuk berjumpa dan bertemu mereka, peluk, cium, dan mohon maaflah kepada mereka. Bisa? Bisa? Insya Allah, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menggugah hati kita untuk terus memperbaiki diri, memperbaiki hati kita. Karena yakinlah bahwa ketika kita berbuat baik kepada keduanya, berbuat baik kepada orang tua kita, maka Allah akan mudahkan apapun yang menjadi cita-cita dan tujuan kita. Tetapi sebaliknya, sehebat apapun kamu nanti, jadi apapun kamu nanti, jadi orang sehebat apapun, semuanya akan sia-sia di mata Allah manakala kamu melupakan jasa-jasa kedua orang tuamu. Bisa? Bisa untuk menjadi anak yang baik bagi orang tuanya, bisa menjadi siswa-siswi yang baik bagi guru-gurunya, bisa menjadi anak-anak yang mandiri bagi diri sendiri. Insya Allah. Ya, semangat. Takbir. Takbir. Belum semangat. Takbir. Alhamdulillah. Ya. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz Muhsin SPDI yang telah menyampaikan tausiah sekaligus muhasabah kita pada malam hari ini. Baik, semoga apa yang disampaikan tadi menjadi renungan diri dan perbaikan diri untuk kita semuanya, terkhususnya untuk anak-anak ustazah kelas 6 dan kelas 9. Baik, acara demi acara sudah kita lalui bersama-sama. Untuk itu, marilah bersama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya selaku pembawa acara pada malam hari ini mengucapkan bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.